Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Abu hormati pengurus Masjid Al-Iman Desa Ranah Bukit, Desa Bukit Ranah, maaf terbalik pula. Kemudian yang Abu hormati dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru, para ustadz yang hadir pada kesempatan yang mulia kini. Kemudian yang Abu hormati dan kita muliakan segenap aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa, Dusun, RW dan RT. Kemudian selanjutnya kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mencurahkan rahmat yang tidak terhingga, tidak tercatat, tidak tertulis dan gitu. Begitu banyak Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu dan tidak akan sanggup menghitungnya. Begitu banyak Allah berikan nikmat kepada kita. Namun di balik itu kita hanya disuruh untuk bersyukur. Bersyukur itu bahasa awaknya berterima kasih. Wujud konkretnya contoh apa? Ta'abbud wa takarub illallah wa tu'malu bi amalihi. Ta'abbud menghambakan diri kita kepada Allah, takarub mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian kita laksanakan ibadah, ibadah wajib dan ibadah sunnah. Itu wujud nyata bahwa kita bersyukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, Allah akan berikan kepada kita yang jauh lebih baik daripada itu, jauh lebih banyak daripada itu insyaallah. Sesuai dengan janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata, jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, pasti ditambah, pasti ditambah. Artinya Allah menambah itu Bapak Ibu sekalian dengan jumlah yang sangat banyak sekali, yang tidak seimbang dengan apa kita berikan. Tidak seimbang dengan apa kita berikan Bapak Ibu. Maka kita diminta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, la azidannakum, pasti akan ditambah. Sehat insyaallah bertambah sehat. Kemudian banyak rezeki, insyaallah akan banyak keberkahan rezeki itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kita tidak syukur nikmat, kalau kita kufur, ingat kata Allah, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Ini ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak syukur nikmat, Allah akan mencabut nikmat yang ada pada awak. Mudah bagi Allah untuk mengambil apa-apa. Tidak ada kepayahan kesulitan bagi Allah untuk mencabut, mudah sekali. Kenapa? Karena apa yang ada di muka bumi kau sudah milik Allah, termasuk kita milik Allah Ta'ala. Maka awak tu makhluk, binatang tu makhluk, hewan tu makhluk, tumbuhan tu makhluk. Allah tu khalik, yang menciptakan dan menjadikan. Maka kalau telah berkehendak untuk mengambil sesuatu yang di muka bumi, tidak akan minta apa sifat kepada awak, minta pendapat kepada kita. Kenapa? Yang diambil itu punyainya Bapak Ibu sekalian. Maka sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya itu. Maka oleh sebab itu mama papa, mari sama-sama kita memperbanyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam berkemarkan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senantiasa kita ucapkan buat kekasih Allah Habibuna Salul Mursalin. Semoga di yaumil mahsyar nanti, di yaumil akhirat nanti, kita mendapatkan syafaat daripada beliau dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita pada malam ini. Ada nikmat yang sangat luar biasa. Apa yang pertama? Memang nikmat sehat. Sehat badan kita, sehat jasmani awak.
Yang kedua, nikmat sehat, sehat hati kita. Ada dua nikmat, nikmat sehat badan dan nikmat sehat hati awak atau batin kita. Bapak Ibu, kalau salah satu je bermasalah, kalau Bapak Ibu tidak sampai kami ke dah. Salah satu je bermasalah, tidak sampai kita kami dah, Pak. Contoh, badan sehat, tapi batin tidak sehat, hati tidak sehat. Contoh apa je pengurus bekok membau, dikirim undangan, dijawab ke situ, ada je halangan, alasan tu tidak akan komen. Kenapa? Hati bermasalah, hati sakit. Pasti tidak akan sampai Bapak Ibu. Maka kita sampai ke Omega Bapak Ibu sekalian adalah pilihan Allah. Kita ditunjuk, dipilih oleh Allah Ta'ala. Dari sekian banyak jumlah kita, warga kita, masyarakat kita, dusana awak, ternyata awak ko baru sampai kini yang Allah tunjuk untuk sampai ke Omega. Alhamdulillah. Kalau tidak semudah kita bayangkan Bapak Ibu. Kau hidayah, masalah hidayah. Rasul yang paling dekat dengan Rasul itu Abu Talib namanya. Abu Talib itu dengan Nabi itu kurang lebih 60 tahun Bapak Ibu. Kurang lebih 60 tahun mengasuh Nabi Abu Talib itu. Bukan sembarangan orang, memang sangat dekat ke Rasulullah. Tapi sampai akhir hayat beliau, sang Abu Talib, sang bapak, sang paman yang disayangi Rasulullah tadi tidak mendapatkan cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul menangis Bapak Ibu sekalian. Maka di saat Abu Talib meninggal, dalam masa itu Khadijah pun meninggal, Rasul pada waktu itu berduka cita. Namanya tahun Amul Huzain. Tahun duka cita itu arti Bapak Ibu bersedih Rasulullah. Tak konang dia sama-sama hidup dengan ayah dia cakap apa dia cakap. Tak konang dia cakap apa je dengan Khadijah itu. Dan kedua orang yang mulia telah berpulang ke rahmatullah. Khadijah muslimah, tapi Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Maka cakap sampai Bapak Ibu sekalian, mendapatkan hidayah itu bukan sembarangan orang. Guru tidak bisa menyampaikan, untuk mengubah seorang itu tidak bisa. Ustaz juga tidak bisa Bapak Ibu. Buktinya Rasulullah sini, pamannya sendiri Abu Talib tidak bisa dia. Maka Nabi mengatakan, innama ana qasim wallahu mu'ti. Innama ana qasim wallahu mu'ti. Itu kata Rasulullah. Sesungguhnya engkau tukang bagi, tukang somben, yang akan meletakkan iman, yang akan meletakkan Islam, yang akan meletakkan kekuatan iman di hati seorang manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru tukang somben, guru tukang ajak, awak tukang dakwah Bapak Ibu, yang akan meletakkan iman kepada seorang itu Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini ya Bunda, nikmat yang luar biasa itu nikmat kesempatan Allah bukakan kepada kita. Allah tunjukkan kepada awak jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Kau jalan yang luwi ya apa-apa. Jalan yang menuju surga insyaallah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk belajar, untuk pendengar wirid, sahalallahu lahu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya mama papa dari rahmatullah, lado jalan tu awak dibukakan oleh Allah Ta'ala. Lado jalan dibukakan kepada kita. Tinggal kita tak melewati jalan itu Bapak Ibu sekalian. Tak kita lalu di situ. Jalan kia dibuka Allah Ta'ala kepada awak. Silakan lewat situ. Silakan lalu situ. Bagaimana cara jalan lalu situ Bapak Ibu? Maupun dia lalu situ, jalanlah dibuka, tinggal awak le. Apa cara jalan? Jalan di situ adalah dengan kita memakai ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan dan kita jadikan sebagai dasar hidup kita. InsyaAllah maka kita akan selamat sampai ke tujuan yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Maka ilmu yang kita dapatkan walaupun jumlah seketek, pakai berkah insyaAllah. Syukur berkah insyaAllah Bapak Ibu sekalian.
Hidup akan aman, tentram, bahagia, digoncang, digoyang pun dia orang, tapi kalau dia roket ke Allah Ta'ala, tidak akan jatuh insya-Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, maka pakai yang ketek-seketek itu pakai. Dapat dawak setiap ceramah begini ngaji sampai di guru kita, takkan siapa bo asuhan suka ketek jadi jua. Pokok dimulai. Biarlah tak lambek dari penuh tak sama sekali ya mama apa-apa. Yo ndak kini kita menyosal itu orang yang telah meninggal kini, ayah wa ama wa datuk dari keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, ini lah merasakan ceripayanya semasa ini dulu. Inilah merasakan apa disabila Ta'ala Al-Quran hadis Rasulullah dulu. Tapi apa kan dikata mama apa-apa? Apa kan diucap lewat lah mati? Awak dalam tanah kini. Syukur alhamdulillah kalau le anak alhamdulillah le tahu nama dia berdoa. Le tahu nama dia ibu bapaknya berdoa lah nya tahlilan lah nya atau baca Quran. Itu pun kalau pahamnya saya le perlu paham macam itu. Kalau paham tak macam itu baik kok memang tak ada sama sekali. Tak ada berdoa, tak ada tahlilan, tak ada yasinan, habis selesai. Tapi kalau alhamdulillah baik kok anak kau ditinggalkan dalam kondisi le sama ayahnya dulu. Lesa paham dengan paham agamanya, sealir dalam mazhabnya, alhamdulillah, insya-Allah kalau meninggal adalah yang akan bacalah yasin sekali setiap, mungkin seminggu sekali mungkin, atau Fatihah dibaca sekali, berdoa juga alhamdulillah. Itu Bapak Ibu sekalian kalau lai samo. Tapi kalau tidak samo, tak ada lah mama apa-apa lah kagam. Tak ada kan nanti kecuali yang diawak potang. Yang kita bo dia kena nanti lah mama apa-apa. Kalau tak lah banyak yang kita bo bakal itu sudah ada. Tak ada lah. Itulah keadaan. Makanya sebenarnya lebih berjaya kita berjemaah bersama-sama itu. Yasin sama-sama, tahlilan sama-sama, ada namanya peringatan-peringatan tujuai itu, sampai puluai itu tak muatuk ni Bapak Ibu. Tak bilang-bilang nama cerita dulu. Jadi namanya bilang-bilang matuk-atuk je. Tak macam itu. Menyebut yang elok jenazah tu mulia di agama. Rasulullah tu kenapa sampai apa nama tu? Sampai cemburu Siti Aisyah waktu Khadijah meninggal. Dia apa? Dia menyambut kebaikan Khadijah. Luar biasa Khadijah itu. Memang luar biasa wanita solehah yang sangat luar biasa. Apa luar biasa? Banyak hartanya abi sodo diimpakkan. Maka Rasul pas meninggal itu tekan Rasulullah sampai cemburu Khadijah Bapak Ibu. Maka menyambut yang baik untuk mati mulianya. Tak mau atuk macam tu. Tapi kalau mau atuk macam dia tak ada lah nak labi, tak ada lah tak kena makan dua kali lah matinya mah. Itu salah. Berarti bergantung kek nyawa. Kek nyawa bergantung hidup sekolah. Itu salah. Tapi kalau menyambutnya tak seketik rajinnya dulu. Semayang tak tinggal, pergi ke masjid tak tinggal, wirid toi ada alhamdulillah. Itu menyambut yang baik malah disuruh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalimah yang baik yang keluar dari mulut seorang muslim itu doa. Doa. Maka menyambut yang baik itu sangat dimuliakan sekali. Sambutlah yang eloknya. Yang tak mulia tu kalau menyambut yang tak baik. Aibnya tu simpanlah dakwah, jangan dibaca-baca. Insya-Allah sambut yang elok aja di kita Bapak Ibu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu salah satu nikmat Allah Taala lebihkan kepada kita diberikan kesempatan untuk hadir pada malam ini alhamdulillah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian nikmat yang kedua cako yaitu nikmat kesehatan badan. Alhamdulillah Allah berikan sehat badan kita. Iko badan ko mama bapa ya bunda. Botaso de kita. Nilai godang pak sehat itu kalau kita sakit. Boton tu dah wak Bapak Ibu ayah bunda teraso de kita sehat badan pun nilainya godang berjalan mengayunkan tangan matuh yang masih okey, masih belum bermasalah, matuh telinga belum bermasalah. Botaso de kita nilai sehat matuh telinga kaki tangan kalau kita lah sakit. Kalau kita lah sakit Bapak Ibu teraso tidak awak nilai godang. Kedua apa bukti teraso? Kalau babi tiap bau be awak sampai habis-habisan bau be kadang-kadang apa-apa bajualan haroto bono pe bau be kadang-kadang kita dia apa itulah nilai sehat godang.
Pada kutu sehat potong awak lupa kalau Ta'ala. Tak banyak dah kebaikan-kebaikan kita ubik lah sakit potong konang. Tipu apa? Abu ubik lah kulak kamu dia kakin komai. Dah ada biti yang tersimpan leh haroto yang dijual kok tanah yang dijual. Ya awak kan bubik juga. Tapi bubik tu tak perlu menjamin sehat ke dia Bapak Ibu. Ya salah-salah bubik menjamin sehat Ustaz. Tidak. Kalau ada menjamin bubik menjamin sehat salah. Itu apa di bubik? Syariat. Syariat disuruh sakit berusaha kita bubik. Sabo litak makan kita. Awi minum awak itu syariat. Aja mereka dan seorang Allah Ta'ala je lah qadariyah jabariyah cukup Allah Ta'ala salah. Kalau sakit ya mati biarlah mati je lah. Ya silakan kalau itu. Kalau pada dapat qadariyah jabariyah betul seperti itu. Tak ada yang pikiran lain. Tapi bawa kepada makan alai bisa. Litak mereka umpamanya artinya nasi betul. Leh mau kenyang awak dia. Dah mau kenyang Bapak Ibu sekalian. Nak dimakannya. Jadi itulah kira-kira. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Maka nikmat sehat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Bila terasa kita ni satu kadang di saat kita telah sakit sekolah menentukan bahawa nilai sehat itu sangat luar biasa godanya. Maka pada malam ini dua nikmat Allah Ta'ala kita dapatkan. Sehat batin kita alhamdulillah dan sehat jasmani kita alhamdulillah. Dua nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kita bertamu di rumah Allah Ta'ala, di rumah Allah, masjid ke rumah Allah Ta'ala. Apa kemuliaan rumah Ta'ala mama bapa dalam masjid. Selama kita dalam masjid, selama kita duduk di situ, duduk awak cendak apa duduk je lah. Lain kita pasal i'tikaf namanya. Maka selama kita duduk di situ bapa halo mana topik lain macam itu. Kantor bupati, kantor gubernur, karpetnya buat pijak tengah lah bagi awak ni. Betul kan nancak karpet. Tapi tidak berpahala. Lama-lama dalam suruh kalau doang, kamu banyak baik. Keluar, kamu banyak. Di masjid tidak ada, malah justru kita disuruh di masjid banyak-banyak. Makin lama kita di masjid, makin lama kita risiko. Pahala godang ama-ama apa-apa. Bahkan Allah menjanjikan memberikan satu garansi, catatan kepada kita. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang mau itu memakmurkan rumah Allah. Memakmurkan maknanya datang setiap waktu ke masjid, ada waktu wirid pengajian di masjid, kegiatan-kegiatan Islami lain ada di masjid. Pokoknya ada tu ya alhamdulillah. Allah menjamin. Garansinya apa? Inilah orang beriman kepadaku dan hari akhir kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala menyawab mama apa laman gitu. Kalau lainnya menyawab mereka pengakuan kepada awak insyaAllah lah satu tiket lah aman ya awak insyaAllah untuk mendapatkan kebaikan. Kenapa? Yang punya alam ku Allah Ta'ala, yang punya sesodok Allah Ta'ala sesodok. Dia makanya kalau Allah memberikan satu jaminan kepada kita, insyaAllah maka kita lah aman Bapak Ibu. Ikut yang kita cari itu ama-ama Bapak. Apa pengakuan Allah Ta'ala itu yang kita cari insyaAllah. Maka untuk mendapatkan itu tentu dengan banyaknya kita bolak-balik atau beribadah di masjid atau di tempat yang mulia ini. Duduk pasal i'tikaf selama di masjid berapa halo. Macam apa ni Ustaz? Pasal awak di hati. An-niyatu bil qalbi. Niat tu di hati. Pasal awak sengaja aku i'tikaf dalam masjid sunat karena Allah di hati. Kalau lepas aku di mulut nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Itu dalam teks bahasa Arabnya. Itu lafaz. Tapi dalam beribadah yang dipandang tu niat. Apa niatnya? Sengaja aku i'tikaf dalam masjid karena Allah. Hati awak bercakap ya bunda. Hati awak tu bercakap tak mulut dah. Kalau ikut contoh dak ambornya. Maka selama kita dalam masjid, selama kita di situ dapat pahala. Dapat pahala kita. Itulah kemuliaan dalam masjid itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita nak ingin selamat dari gangguan syaitan, kodok ke masjid kita. Kodok kita ke masjid. Duduk di situ, i'tikaf buat di situ, baca Al-Quran kita. Maka nilai fadilahnya sangat luar biasa. Malam kini kita bertamu di masjid. Luar biasa. Itu sangat luar biasa.
Kalau bertamu kita di pasar biasa je dah. Bertamu kita jalan biasa je dah. Tapi kalau di masjid kita basuh Bapak Ibu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena orang yang sampai ke masjid itu orang dipilih oleh Allah. Kalau ke pasar dah ada pilih orang mak. Siapa je lah ke pasar tu? Di jalan basuh dawat dah yang pilih orang siapa lalu je lah. Tak pilih orang siapa lalu silakan. Di pasar siapa je nak ke pasar silakan. Tapi orang yang ke masjid itu adalah orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang, buktinya mama papa, buktinya ya bunda, masjid 5 waktu yang kita lakukan ya tidak sesuai warga kita sampai komai. Kalau cendoya yola pamonyo banyak kita, wah insyaallah itu melimpah masjid itu insyaallah. Tapi ternyata kenyataan yang kita tengok, kenyataan terjadi 5 waktu kita sembahyang di situ, mohon maaf ayah bunda, ambo cakap tidak cendoh tidak podo udah banyak kosong leh kami itu banyak yang tinggal lepon sampai komai, banyak di rumah lepon tiba komai mama papa. Berarti artinya apa? Yang sampai komai ko adalah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya diijabah. Apa doa yang kita baca tadi dari surah Al-Fatihah itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami Allah jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, masjid ini tempat yang mulia, tempat yang paling istimewa di muka bumi. Tidak ada yang paling mulia oleh Bapak Ibu selain masjid. Alhamdulillah. Maka kita basuh malam ini di masjid. Itu rahmat Allah Ta'ala sangat luar biasa. Abu basuhkan lalamu juga ambo sudah bersama-sama kita di sini. Alhamdulillah. Malam ini Allah Ta'ala takdirkan kita sama-sama. Alhamdulillah. Bisa bersama-sama kita untuk mengaji. Ambo tidak mau ancau godo, cuma sama-sama mengingatkan konsepnya apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Itu konsepnya. Saling sehat menasihati dalam kebenaran dan saling sehat menasihati dalam kesabaran. Berarti saling. Berarti kebetulan ambo kini diberikan amanah oleh salah seorang guru kita di sini. Maka ambo sampaikan apa yang dapat di ambo puluh untuk mengingatkan. Itu syiar agama Bapak Ibu sekalian. Kewajiban awak untuk itu. Di setiap kita punya ilmu pengetahuan, kewajiban dia awak. Indak guru, indak ustaz. Setiap kita yang punya ilmu sampai dia awak minimal rumah awak paling kecil sekali. Rumah awak, rumah yang kita miliki itu paling kecil sekali kita berdakwah di situ. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah olehmu walaupun itu satu ayat. Satu ayat. Awak nak satu ayat sampai dakwah banyak lebih daripada awak. Maka kewajiban kita untuk menyampaikan. Nah, malam ini ambo diberi kesempatan ndak ambo mengatakan lebih daripada ayah bunda ndak sama sekali. Ndak ada apa-apa ambo godo. Ndak ada apa-apa godo. Banyak lebih hebat daripada ambo. Cuman alhamdulillah diberikan kesempatan kepada ambo kepercayaan. Bismillah ambo sama-sama kembali untuk silaturahim kita. Kenapa? Silaturahim itu membawa rahmat. Berjamaah itu membawa rahmat. Al jama'atul rahmah wal firqatul azab. Bersama-sama kau dapat rahmat ya awak. Tapi kalau tidak sama-sama kita dah dapat rahmat dah azab dapat. Tapi kalau sama-sama kita dapat rahmat ya awak. Apa kebaikan dapat kita ya bunda. Tapi kalau tidak sama-sama dah tak dapat apa jua. Azab malah dapat awak. Apa azab tu mengaji awak ko. Tak ada tu ketunjuan dah. Botuenya awak sesodo. Baru banyak salah sana. Tapi dia awak seorang mengaji tak ada tunjuan dah. Maka dalam pandangan awak botuenya. Tapi dalam pandangan Allah Ta'ala salah. Maka lah kita gunakan untuk bersama-sama berjemaah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Duit kita ke mama papa iko ndak abadi doh. Dia pun ndak abadi, hidup kita akan berujung dengan namanya mati. Mati tu ndak dapat kita elan doh. Mati tu ndak dapat kita elan doh apa-apa. Ambo dan kita sesodo yang ada dalam masjid yang mulia kini akan bertambah nama awak di awal atau di akhir. Almarhum, jenazah, nyangko, tu tambah nama kita. Setiap kita akan sedih itu. Tidak ada pendak tu. Akan kita temui namanya mati itu dosa apa Bapak sekalian. Cuma rahasia Allah bila kita akan pulang, bila kita akan bangkit. Bila waktu tuainya, bulan dan tahunnya, itu rahasia Allah Ta'ala yang tidak seorang manusia pun yang tentu bilanya akan badi. Maka kita disuat
zikrul maut, perbanyak ingat mati. Perbanyak ingat mati, Bapak Ibu. Karena mati sakitlah mati itu. Sakit mati tu ama apa-apa. Jangan kan ongok dicabut, dek siani, dek dui kan dek kesakitan awak ni. Ketik tak cucu sakit awak. Apa lagi? Yang bercakap kau tak bisa bercakap lah, non aktif. Yang mendongau non aktif. Mata menengok semua surut pun aktif. SIM-nya dicabut, surat izin memakai itu dicabut tak sodoh. Satu pun tidak berfungsi. Satu pun sudah dalam kondisi kaku sesodoh. Sakit mati, tak ada kata nak sakit mati itu. Idris aja Nabi Idris alaihissalam satu ketika mengatakan sakit mati itu seorang Nabi malah. Bapak Ibu sekalian. Namun oleh sebab itu kita berusaha mancai supaya nanti di saat kita meninggal itu insya-Allah Allah lengahkan kita dengan nikmatnya dilewatkan depan awak nanti di saat ruh dikeluarkan pada waktu itu. Maka nak taraso mati itu sakit dia pun dilengahkan dan menengok pada waktu itu hal-hal yang baik Allah lewatkan di depan mata kita, maka di saat kita terlengah pada waktu itu disitulah cabut roh oleh malaikat Israel nanti sehingga mati itu tidak terasa sakit buat roh dia awak lengah dia cakap. Itu salah satu Bapak Ibu sekalian didapatkan kalau kita beribadah. Maka mati jalan raya, jalan godang sama apa-apa semua kita akan kasih itu saudara. Semua awak akan kasih itu. Maka ingat di kita suatu ketika Imam Ghazali ko mazhab Syafi'i bertanya kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling dokek di muka bumi Allah Ta'ala? Apa yang paling dokek di dunia ko? Imam Ghazali kepada muridnya pada waktu itu bermacam-macam jawaban dari murid. Akhirnya Ghazali menjawab, yang paling dokek itu adalah maut, mati. Buktinya dah tu dawak awak golak-golak je lah, main-main je lah ya. Rupanya lah dokek Israel ke awak senan. Domam seketik aja atau penyebab seketik aja meninggal. Banyak kadang-kadang kini mama papa tak kicu awak, tak kicu. Malam basuh abaunya. Basuh dah malam bau atau siang tadi basuh bau. Malam dapat berita meninggal. Siang tadi bersama-sama dengan nyobau, duduk sama-sama, bercakap sama-sama, walaupun lah ada sakitnya, tapi masih berbicara, masih pasir, bisa duduk bodoh penuman sebagainya. Malam dapat berita meninggal. Siapa bisa memperkirakan masukkan pai copek cerita itu? Siapa bisa memperkirakan masukkan meninggal? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada tahun tu dawak masukkan pai waktu copek doh. Itulah Rasulullah Ta'ala cakap. Maka kalau kita tidak siap untuk bangkit sama apa-apa, kita akan sesau nanti di akhir. Maka kodok ambil contoh sama apa-apa, contoh itu bersiap itu sunat bom. Ibaratkan kita katakanlah kita ke Pekanbaru pemacur itu tur bersama-sama. Motor alun tiba boleh, bus alun datang. Tapi kita lah siapkan. Apabila telah kita siapkan persiapan kita ke bangkit, pasti bekok bus insya-Allah si masuk jawab leh. Apa sebab? Dalam tu lah lengkap sodo piti lah nawawa. Kain kita salin lah kita bawa pula. Selubung lah kita bawa juga bagi ama-ama. Sehingga pasti bawa bus bekok si masuk je lah alhamdulillah. Dalam bus menyelero. Dia apa menyelero? Awak lah lengkap sodo kita bawa. Piti ada. Kain bekok tu untuk kau nawa. Apa leh? Segala sesuatu kita butuhkan lah kita lengkapi sebelum bangkit cakap. Aman alhamdulillah. Berjalan lah bus cakap dengan nyaman. Tapi kalau dibalik dengan pada itu nanti pulang kita bangkit kita dengan tidak siap. Bus lah tiba, kenderaan tiba, awak alun siap. Mau tidak bawa seberangkat. As bangkit. Kenapa? Orang lah menunggu awak bangkit. Maka masuklah dalam bus cakonya dia. Dia awak tidak siap, dia kita tidak cukup perbekalan cako, tentu tidak menyelero lah dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian. Tidak aman seketik juru. Piti tidak tapo, kain itu misalnya tidak tapo, segala sesuatu tidak tapo secik jura. Sehingga badan ceriko taponya tidak nyaman, tidak menyelero nanti. Maka persiapan itu perlu kita siapkan kini selagi ada kesempatan dan waktu itu terbuka kepada awak siapkan. Taubat itu diterima Allah Ta'ala apa-apa. Sojik tak temu taubat ni itu orang yang mensyirikatkan Allah Ta'ala, mensyirikkan Allah Ta'ala. Selobih pura tu temu taubat. Apa je lah dosa? Banyak dosa Ustaz. Sabut je lah insya-Allah. Kalau lain betul-betul taubat, lain betul-betul lillahi ta'ala,
diampuni Allah taubat kita. Cuma satu yang tidak, syirik, mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah Ta'ala itu apa? Meminta selain Allah Ta'ala. Allah menyuruh awak minta kepadanya, ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah Ta'ala, minta ke dan, tapi tak kena minta ke yang lain, minta ke kayu godang, minta ke api, minta dan mengimbau macam-macam, menyoru mengimbau di situ. Bukan ke Allah Ta'ala meminta, tapi minta ke yang lain. Nah, itu tak diampun dosa Allah Ta'ala. Tapi selebih daripada itu, insya-Allah diampuni oleh Allah selagi kita betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi kita betul-betul menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita amat-amat. Jadi saulawak leh, oh dulu ustaz kau tu bujang-bujang, kau tu gadis-gadis banyak, dia salah. So biasa je dah nyawa manusia ke mah, biasa je dah nyawa. Alhamdulillah Allah berikan kesadaran kepada kita. Alhamdulillah Allah berikan keinsafan kepada awak. Bagi konang dah awak. Lain konang dah kita. Maka taubatlah awak. Copek kita kembali ke jalan yang elok tu. Jatuh ibarat kita cakap dah mari pematang. Naik copek kembali. Copek insya-Allah. Taubat kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian. Ada orang mati tu kau tak mau bokal ya Rasulullah, sama masuk lawi tak bersompat. Orang mati mak tak mau bokal je tu, dan tahu bokal tu amal soleh tu, sama masuk lawi tak bersompat. Begitu dicontohkan Rasulullah kepada dalam hadisnya. Man dakhala qabrah bila amalin kaman dal bahra bila safinah. Barang siapa yang masuk kubur tidak membawa amalan, maka sama masuk laut tidak pakai sompat. Artinya tak karam ke lah mak bau umban ke tengah lawit tu nak, kalau karam berarti bersompan je tu. Kau bau umban ke tengah lawit tu nak, itulah perumpamaan. Jadi kalau mati tak buat amal soleh gitu tu, tak dapat kan dibaca cendu apa ke ada dalam tu lah Bapak Ibu sekalian. Tak dapat kan disobut cendu apa ke ada dalam tu, dalam kubur tu lah. Itu harus kita yakini. Harus kita yakini bahawa di situ ada kehidupan. Apa bukti ada kehidupan dalam kubur cakap? Di saat kita meninggal dunia, maka dua malaikat menanti kita di kubur. Siapa? Munkar dan Nakir. Munkar kita pokoknya menyoal mayat dan kubur, menanya mayat dan kubur. Maka ditanya tu yang bernyawa, tak mungkin orang mati tanya dia tu. Wah ini ditanya kita di kubur dan Munkar Nakir Bapak Ibu sekalian. Maka kehidupan itu akan terjadi. Maka bagi awak yang alhamdulillah semasa duit lai beribadah kepada Allah, lai saleh, lai ahli ibadah, insya-Allah maka kubur nanti akan menjadi tempat yang sangat mulia. Ghurfatun min ghurfatil jannah. Kamar dari kamar surganya Allah Subhanahu wa taala. Kamar dari kamar surga, madain surga, madain jannah. Semua merek dalam tu milik madain surga. Baik itu tompek loloknya, spring bednya, bantal, spray, kemudian selimut, sesodonya itu madain jannah, luar biasa. Maka kenikmatan itulah yang akan dirasakan seorang hamba Allah itu tidur di situ nanti sampai Allah memerintahkan Israfil untuk meniup trompet sangkala-kala. Bau sadar pagi. Padahal rupanya 8,000 tahun lolok. Tak terasa dah mak. Rupanya kalau tompek paling elok awak, tompek yang paling ngancak dilayani boleh punya hajat tu dengan sangat luar biasa. Menyeleroti kita situ. Yang kini yang melayani siapa? Pelayan melayani awak tu siapa? Allah Ta'ala. Dimuliakan kita di situ. Maka banyak-banyaklah kita berfikir kini selagi ada waktu tu ada kesempatan. Al-fikru sirajul qalbi, berfikir tu pelita hati ya Rasulullah. Berfikir pelita hati, maka berfikirlah banyak-banyak kita, fikirkan di awak kehidupan kita ke depan. Itu kehidupan yang mana abadi selama-lama di situ. Tak akan mati juga lah Bapak Ibu sekalian. Kehidupan abadi yang di situlah semua kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan amal yang kita lakukan semasa kita hidup di muka bumi. Kok kaya, kok musikin, awak akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat saja kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai berbagi-bagi untuk mencerahkan diri kita, untuk berikan semangat dan berikan motivasi kepada awak untuk selalu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia yang baik itu adalah manusia yang selalu
ada niat untuk berubah, untuk hijrah kepada yang lebih baik, kepada yang lebih sempurna. Jadi sehingga usaha-usaha kita lakukan insya-Allah akan mendapatkan balasan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Semoga pertemuan kita mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.